Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi di podcast bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kebetulan padi berkisar antara umur 25-30 hari. Ini nampak di langit, yaitu cerah beberapa hari, tidak turun hujan, persisnya 1 minggu. Ini di kondisi tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang keras, tanah-tanah yang berlempung, nampak seperti ini. Ini kita dekatkan, sudah mulai pecah-pecah seperti ini. Ini terlihat rumput-rumputnya sudah menguning. Ini akan kita tindak lanjuti apa yang dipakai untuk tanah-tanah kering seperti ini. Ini memungkinkan untuk rumput jika kondisi kering seperti ini biasanya juga tidak tumbuh guys, karena kondisi kering sekalian, rumput-rumput yang kecil mati sekalian. Namun di kondisi tanah yang lembab, artinya tidak kering, tidak basah, lembab. Tanah lembab biasanya tidak terjadi pecah-pecah seperti ini. Ini dipastikan tanah ini sudah mengering, sudah pecah. Ini membutuhkan banyak air, sehingga jika dilakukan pengairan nanti akan menghabiskan juga berjam-jam untuk pengairan teknisnya. Ini dikondisikan tanah bawahnya masih basah, hanya tanah atas ini masih ditunggu berkisar antara maksimal 10 hari. Ini masih tahan, masih kuat untuk melanjutkan hidup di padi-padi ini. Ini dikarenakan juga musim penghujan, kemungkinan berkisar 10 hari. Ini masih 8 hari, mungkin kurang 2 hari akan nampak hujan. Terlihat hanya mendung-mendung saja. Ini menyeluruh di wilayah mulai Jawa Timur bagian timur sampai ke barat, sampai Jawa Tengah. Mendung, tidak hujan, redup, dan juga dikondisikan angin yang sangat kencang. Ini yang kita soroti adalah pengendalian, yaitu berupa rumput yang masih kecil dan masih besar. Ini nampak mengering seperti ini. Ini jika dilakukan cabut manual juga putus, dibiarkan rumput yang kecil akan tumbuh besar. Apalagi nanti setelah dilakukan pemupukan dan pengairan. Kita bergeser ke sebelah kanan. Ini kita di tengah-tengah, seharusnya sandal ini menancap guys, artinya mbak lengket karena ini kondisi tanah kering, padahal ini musim penghujan. Ini kita lihat pengendaliannya yaitu berupa rumput. Terlihat ini yang masih hijau, masih menghijau meruntus. Ini persis di lahan kita. Ini juga nanti kita akan lakukan metode seperti ini. Ini yang dilakukan adalah memakai corong, herbisidanya yaitu paraquat dichlorida. Nampak dimodif sendiri untuk corong-corongnya. Artinya corong ini pada intinya bisa masuk ke sela-sela padi, ke lorong-lorong padi, dan juga menghindari percikan-percikan di padinya. Nampak seperti ini. Ini dikarenakan herbisida yang selektif di padi pasti tidak mempan dengan kondisi tanah yang kering, juga rumput-rumput yang mulai merucuk guys, bahasa Jawanya. Ini merucuk, ini dipastikan nanti bakalan rumput besar. Ini jika tidak dikondisikan secara dini seperti ini, pasti nanti akan tumbuh besar seperti yang ini. Ini adalah rumput yang sudah dewasa. Ini dicabut tidak bisa, diherbi tidak mempan. Salah satunya yaitu yang positif mati, namun berisiko tinggi, yaitu paraquat dichlorida yang memakai corong. Gaya apa mbah berarti mbah? Garang 135. Garang 35 SL juga harganya 35.000 untuk 1 liternya. Pemakaian 3 tutup sampai 3,5. Pemakaian 3 tutup artinya 1 tutup 33 mili, katakanlah 30 mili berarti 60 mili, sekitar 70 mili guys. Ini untuk aplikasi 1 tangki 16 liter. Merek tangkinya Samura 16L, nampak seperti ini. Garang merek dagang Garang dengan pabriknya Santani. Ini memang dianjurkan untuk SL-nya rendah karena rumput di padi berbeda dengan rumput di lahan kosong. Rumput di lahan kosong ini sejatinya sangat kuat, keras, harus nambah dosis. Ini 135 SL ini sudah cukup untuk
memberantas. Nampak ini bakal-bakal rumput yang menguning, ini yang sudah terkena kemarin 1-2 hari, ini yang masih baru ini. Jika tidak dikendalikan secara dini, pasti nanti akan menghabiskan dana banyak untuk proses manual pencabutan. Meskipun manual guys, bila dilihat nampak seperti ini adalah rumput dengkulan. Ini yang sudah terkena paraquat garang, sudah melemah, artinya dicabut juga ringan. Ini jika petaninya sendiri longgar, ini pasti akan dicabuti dengan ala kadarnya. Nampak seperti ini menguning-menguning, ini sudah ringan sekali dicabut. Artinya aplikasikan paraquat dichlorida setelah menguning, kemudian baru dicabut bila menghendaki dicabut. Nampak seperti ini. Yang perlu diingat yaitu dan perlu diwaspadai adalah percikannya memang bahaya di sekeliling padi. Ini karena corongnya sudah dimodif sendiri, artinya bisa masuk ke lorong, tidak mengganggu kiri kanan percikan-percikannya. Juga ini volume potensinya dikecilkan. Telaten ini memang satu tangki ini bisa 1 jam, Mbah. Tidak sampai setengah jam. Ini memang kalau tidak telaten guys, ini terlalu lama juga memangkul 16 liter ini juga terasa berat. Ini membutuhkan stamina, juga skill, juga tenaga yang melimpah, karena ini butuh ketelatenan. Karena jika berpaling sedikit, ini corong ini akan memercik di keliling untuk padinya pasti terbakar. Nampak seperti ini yang aplikasi di sore, Mbah, ki mang. Ini terlihat hitamnya baru tadi pagi kemarin, tadi pagi ke sini yang menghitam-hitam pasti tadi pagi. Kalau yang sudah mengering itu berarti yang sudah lebih dari 24 jam. Nampak rumput-rumput di tengah seperti ini yang sudah diaplikasikan. Ini bayangkan jika tidak memakai paraquat dichlorida, pasti rumput ini tidak mempan. Ini di sebelah kanan yang tempat ini agak lengket guys, ini agak basah. Agak basah, ini pasti seperti ini rumput-rumputnya. Rumput-rumput sampai ujung sana. Kebetulan ini di logawanya karena terbuka, rumputnya juga banyak. Wis rabuk ping pindho, Mbah? Ini memang disarankan diaplikasikan untuk pupuknya ditahan dulu, dibersihkan rumput-rumputnya agar nanti tidak kompetisi dengan padinya, baru dilakukan yaitu pemupukan. Ini di lahan kita sebaliknya guys, ini kemarin sudah kita bersihkan manual, ada meluntus-meluntus, besok kita kondisikan juga seperti ini. Ini kemarin kita sudah mempelajari kondisi lahannya. Untuk rumput-rumput yang di bawah padi besar seperti ini biasanya agak mengeras. Agak mengerasnya rumput ini dikondisikan untuk karena rumput lama juga dia sudah tahan terhadap aplikasi herbi, makanya dia lebih keras. Yang cocok yaitu paraquat dichlorida seperti ini. Di kejauhan aplikasinya seperti ini. Ini sangat mudah sekali, hanya ketelatenan, hanya butuh kesabaran. Yang penting hasil akhir yang didapat. Artinya tetap kita kembalikan ke kondisi tanaman utama, yang penting tidak terkena. Kita manfaatkan kekuatannya untuk herbisida paraquat dichlorida ini. Sepertiga hektar guys. Ini berdasarkan testimoninya. Sepertiga hektar 1 hari, Mbah. 1 hari obatnya tak berang liter, Wi? 3 liter. 3 nanti itu ya 36. Oke, literannya lebih obat ya. 1 liter hanya 1 liter guys, 35.000. Ini petaninya sendiri, tidak ada tenaga tambahan. Berbeda dengan milik kita yang semua kita lakukan tenaga orang. Ini tenaganya sendiri. Artinya sepertiga hektar, Mbak ya, sepertiga hektar jika diuangkan dengan matun manual itu pasti 2 juta lebih. 2 juta lebih kurang nggak mungkin. Ini kemarin di lahan kita yang 1 hektar tenaga manual aja sudah 40.000 untuk tenaga jasa matun guys, itu gak boleh mangan ya.
lepas. Ini yang milik kita 80.000, tapi sampai sore guys juga tidak ada makan. Kita bantu kopi dan jajan. Sebenarnya intinya sama, cuma yang jelas untuk tenaga manual ini pasti lebih banyak bila dibandingkan dengan tenaga seperti ini herbisida. Ini nanti yang sudah kita terapkan dilakukan seperti ini, memakai herbisida Paraquat-dichlorida, kemudian dipupuk, kemudian kita bersihkan dengan cara manual. Itu lebih menguntungkan, juga lebih praktis, hemat tenaga, waktu. Artinya jika dibiarkan sebenarnya nggak apa-apa karena terlihat kumuh guys bila tidak dibersihkan. Artinya juga menghemat biaya untuk tenaga watun manualnya. Nampak seperti ini sama-sama menunggu hujan. Kebetulan kita di sebelah sana. Ini juga tokoh di daerah kita yaitu kelompok tani KTNA. Ini yang memegang pupuk bersubsidi, juga melakukan yang kita lakukan dari awal. Ini tanpa ada Paraquat-dichlorida nggak ada yang mempan guys. Ini cocok untuk daerah-daerah kering seperti ini. Madiun yang pengairannya kebetulan teknis, berbeda dengan pengairan yang irigasi. Ini kebetulan pengairannya pakai sibel. Kita bergeser ke sebelah kanan yang sudah dilakukan. Nampak seperti ini. Ini di lego-legonya sudah sampai ujung sana, sudah bersih. Ini memang karakter tanah meletek guys, bahasa Jawanya tanah keras seperti ini. Nanti ada kalanya ada hujan, air datang, ini kembali gembur, kembali remah. Ini diuntungkan dengan retak-retakan ini membuka air rasa dan drainase akar di dalam, sehingga nanti pupuk juga mudah diserap. Pasti gas-gas beracun juga keasaman pasti tidak mungkin karena tanah bisa bernapas. Ini salah satu kelebihannya. Mungkin kelemahannya yaitu tidak bisa lama menyimpan air. Juga rumput banyak seperti ini. Andalan yaitu Paraquat-dichlorida Garang 135 SL yang menjadi solusinya. Berarti telung perapat hitung perapatan berapa Mbak Wi? 1 liter gimang. 1 liter setengah. 3/4 artinya hampir setengah liter, cuma 1 liter karena pemakaian juga irit juga. Ini memang dikecilkan, sangat dikecilkan. Memang percikannya juga bahaya. Artinya ketelatenan yang diharapkan untuk aplikasi herbisida semacam ini. Ini menguning, memang waktunya melakukan pemupukan. Ada kalanya pelentas guys, seperti ini pelentasannya ini memang terlalu lelah mungkin. Seperti ini karena SL ringan, rendah, tidak berbahaya di padi. Nah, ini nanti kena pupuk langsung sehat kembali. Solusi yang tepat untuk rumput ini di pinggir-pinggirnya nampak menguning-menguning. Kita kembali ke lahan kita di kejauhan. Kurang lebih gitu guys untuk review Paraquat-dichlorida ini dengan saran yang sangat menguntungkan, juga sangat membanggakan karena kondisi yang sangat terpaksa dan luar biasa hasilnya. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi untuk budidaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.